Prof. Yusril dengan Riko, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Prof, jadi ini tidak akan berdampak apa-apa, tapi secara mudah apa penjelasannya? Ya, implikasinya ke bidang hukum tata negara tidak ada sama sekali. Paling ini gaduh-gaduh politik aja. Jadi apa yang diputuskan oleh Mahkamah Agung itu sebenarnya tidak lebih daripada putusan terhadap pengujian peraturan KPU terhadap undang-undang yang ada di atasnya. Jadi ini sama sekali bukan perkara atau sengketa pemilihan presiden. Apakah Pak Jokowi dan Pak Kiai Ma'ruf itu sudah menang atau belum menang atau bagaimana, itu sama sekali tidak. Ini hanya pengujian normatif dan implikasinya kepada keputusan KPU itu sendiri. Kalau saya menilai sebenarnya, kalaulah kita lihat permohonan ini kan menguji pasal ayat 7 dari pasal 3 peraturan KPU tentang kalau pasangan calon itu cuma ada 2. Lantas menurut KPU ya kalau cuma 2 ya langsung suara terbanyak terpilih tanpa harus mempertimbangkan menang di setengah provinsi 20% minimal, itu nggak perlu lagi karena pasangan cuma memang ada 2. Sebenarnya ini ketidakjelasan dari pasal 6A UUD 45 sendiri. Ya, karena pasal 6A itu mengasumsikan seolah-olah capres cawapres itu akan lebih dari 2 pasangan, tapi tidak diatur bagaimana kalau ternyata hanya ada 2 pasangan. Oke. Kalau lebih dari 2 pasangan, maka nanti yang pemenang pertama, pemenang kedua masuk ke ronde kedua. Nah, tapi kalau memang dari awal pasangan itu cuma 2 pasang, terus bagaimana? Nah, ini sebenarnya diatur sebelumnya dalam pasal 158 dari Undang-Undang 42 tahun 2008 tentang Pilpres. Nah, isi dari pasal 158 Undang-Undang 42 2008 itu sama persis dengan isi pasal 416 dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Dan ini sudah diuji di Mahkamah Konstitusi dan MK sudah memutuskan menafsirkan pasal 6A UUD 45 itu kalau pasangan itu sejak awal hanya ada 2 pasang, ya maka langsung suara terbanyak. Jadi itu tidak diatur di dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017, tapi diatur langsung oleh KPU di dalam pasal 3 ayat 7 itu. Jadi sumber rujukannya ke sana. Nah, saya mencoba membumikan pertanyaan saya, koreksi kalau salah. Jadi kan ini sebetulnya ada perbedaan ya antara PKPU dan Undang-Undang Pemilu. Nah, secara tata negara tidak ada perbedaan. Kenapa? Tidak ada perbedaan. Oh, tidak ada perbedaan. Undang-Undang Pemilu itu tidak spesifik mengatur. Oke. Tidak ada mengatur tentang gimana kalau pasangan cuma 2. Jadi yang pasal yang dikutip tadi itu mengasumsikan pasangan itu lebih daripada 2. Kalau lebih daripada 2, maka kalau ada pasangan itu belum menang di separuh provinsi dan 20% tiap-tiap provinsi minimal, dia belum otomatis menang, maka harus diulang lagi. Tapi gimana kalau misalnya pasangan itu sejak awal cuma 2? Itu dalam undang-undang, 2 undang-undang ini, undang-undang yang tahun 2008 dan 2017 tidak mengatur itu. Tapi ada putusan MK yang memutuskan bahwa kalau pasangan cuma 2, yang berlaku adalah suara terbanyak. Tidak perlu diulang lagi. Mengapa MK berpikir begitu? Karena kalau pasangan itu cuma 2 harus memenuhi syarat setengah provinsi, kemudian 20% begitu. Lalu diulang-ulang terus 2 orang ini. Sampai kapan pemilihan presiden akan berakhir? Nah, sementara presiden yang jadi presiden saat itu, baik incumbent ataupun bukan, itu sudah habis masa jabatannya. Nah, kalau sudah habis masa jabatannya, tidak ada mekanisme untuk memperpanjang jabatan presiden. MPR juga tidak berwenang. Maka akan terjadi kevakuman kekuasaan dan chaos di negara ini. Itulah sebabnya kalau pasangan cuma 2, ya sudah. Nah, jadi sekarang ini kan maunya diulang lagi. Pak Jokowi lawan Prabowo lagi, diulang lagi, ulang lagi. Sampai berapa kali ulangnya dan berapa triliun uang akan habis untuk ini. Coba kita pikirkan lebih jernih persoalan ini. Jadi kelemahan UUD 45 pasal 6A itu dan kelemahan undang-undang baik Undang-Undang 42 2008 maupun Undang-Undang 7 2012 itu sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Masalahnya Mahkamah Agung itu menguji peraturan KPU itu dengan undang-undang yang tidak mengatur masalah itu. Jadi dianggap bahwa peraturan KPU itu mengatur sendiri. Karena itu dianggap bertentangan dan dibatalkan. Nah, coba kalau misalnya hakimnya itu merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi, akan lain ceritanya. Hanya masalahnya, ya Hakim Agung itu tidak bisa menguji peraturan KPU itu dengan putusan MK, nggak bisa. Padahal walaupun putusan MK itu kekuatannya setara dengan undang-undang.
Tetapi putusan MK itu sendiri bukanlah sebuah untuk peraturan perundang-undangan, sehingga tidak bisa dijadikan dasar untuk menguji satu peraturan yang lebih rendah. Prof, Itu yang ini kan sebenarnya saya terjadi. baca Prof Yusril bilang ini tidak berlaku surut. Nah, ketika MA Nggak berlaku memutuskan, surut itu soal lain. ketika Ya, MA memutuskan bahwa ada pertentangan antara dua aturan ini, berarti ke depannya gimana? Nggak bisa diapa-apain lagi atau gimana? Karena sengketa pemilu kan di MK ya? Tidak. MK tidak mengatakan ada pertentangan. MK menafsirkan pasal 6A itu kalau pasangan cuma 2, ya langsung suara terbanyak yang menang. Itu pasti putusan MK. Jadi karena Prof. undang-undang tidak mengatur itu, mestinya undang-undang itu menampung putusan dari Mahkamah Konstitusi itu. Hanya ternyata undang-undang pemilu pasal 416 tahun Undang-Undang 7 2017 itu isinya sama dengan undang-undang tahun 2008. Dia belum menampung putusan Mahkamah Konstitusi tadi. Dan putusan MK itu ditampung oleh KPU di dalam pasal 3 ayat 7 itu. Nah, pasal itu dibatalkan oleh Mahkamah Agung, tapi putusan MK kan tidak bisa dibatalkan oleh siapapun, termasuk oleh Mahkamah Agung. Jadi putusan MK itu tetap berlaku. Jadi ke depan, kalau misalnya ada pasangan calon presiden wakil presiden hanya 2 pasang, ya sudah itu tetap berlaku. Yang sama, kalau 2 ya udah langsung suara terbanyak. Siapa yang paling banyak suaranya gitu? Iya, Nah, itu selesai masalahnya. Prof, Jadi dengan adanya putusan Mahkamah Agung ini, akan ada yang berubah nggak nanti di Pilpres berikutnya? Apakah ada yang harus diubah oleh KPU atau ada yang apa yang harus dilakukan? Gimana? yang harus dilakukan oleh DPR dan Presiden itu mempertegas hal ini di dalam Undang-Undang Pemilu. Kan Undang-Undang Pemilu sekarang ini kan sedang direvisi di DPR. Artinya pasal 416 itu harus menampung putusan MK kalau pasangan calon presiden wakil presiden itu hanya ada 2. Nah yang sekarang ini kan belum menampung, karena itu diatur dalam putusan KPU. Nah putusan KPU-nya dinyatakan batal bertentangan dengan undang-undang. Nah sebenarnya sih saya tidak melihat bertentangan ya, karena undang-undangnya juga tidak mengatur kalau pasangan cuma 2. Ya, itu kalau saya mengkritik putusan dari Mahkamah Agung itu. Tapi ya kenyataannya putusannya sudah seperti itu. Jadi kalau besok misalnya ada undang-undang mengatur bahwa kalau 2 pasangan 1 kali putaran selesai dengan suara terbanyak, dan itu tidak akan diapa-apain oleh Mahkamah Agung, karena Mahkamah Agung tidak bisa menguji undang-undang. Dan undang-undang itu yang menguji MK. MK sudah menguji hal ini dan sudah menafsirkan pasal 6 AUD 45 itu. Kalau pasangan hanya ada 2. Udah jelas masalah ini. Prof, ini kan jadi nggak ada implikasi hukumnya sama sekali. nggak ngefek apa-apa gitu ya, Prof? Ya kalau yang mau gaduh-gaduh politik sih bisa aja, tapi implikasi hukumnya nggak ada sama sekali. Prof, terakhir, orang awam kan pasti berpikirnya pengennya gampang aja gini. Kok bisa sih tidak detail di Undang-Undang Pemilu sehingga ada kesan berbeda di PKPU-nya dan lain-lain. Kenapa itu bisa terjadi, Prof? Ya, itu kelalaian dari para pembentuk undang-undang satu pihak ya. Tapi pada sisi yang lain sebenarnya tidak ada undang-undang itu yang sempurna. Ya, jadi kalau undang-undang itu tidak sempurna ya kita harus tafsirkan. Dan sebenarnya penafsiran itu sudah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Sudah jelas itu. Jadi KPU juga tidak salah. KPU itu merujuk pengaturan pasal 7 ayat 3 itu. Pasal 3 ayat 7 itu merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi. Ya, tapi kan nggak bisa bisa dipertimbangkan oleh Hakim Agung soal ini. Itu aja masalahnya. Prof Yusril, jadi nggak ada implikasi. Jadi nggak ada implikasinya itu. Implikasinya hukumnya nggak ada. Tapi kalau ramai politik ya mau bagaimana juga. Pak Prabowo sekarang ini sudah jadi Menteri Pertahanan dalam kabinet Jokowi, ya kan. Nah, apalagi suruh Pilpres lagi. Sekali lagi Pak Jokowi lawan Pak Prabowo, sudah kan selesai sih persoalan seperti ini ya. Saya kira udah selesai persoalannya ya. Jadi nggak perlu kita cari-cari masalah. Memang saya baca beberapa ada video YouTube tentang hal ini, ada juga tulisan beredar di medsos, tapi saya melihat lebih banyak merupakan pelintiran sebenarnya dari putusan Mahkamah Agung itu daripada penafsiran hukum yang sebenarnya mengenai persoalan itu. Prof Yusril, terima kasih meluangkan waktu untuk kami di Kompas Petang. Selamat sore. Baik, terima kasih banyak, sama-sama.